Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome to my class. Kami dari Stiva B 2021, kelompok 3 farmakoterapi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Dry Eyes. Perkenalkan, nama saya Agasti. Saya Fan Syukur. Saya Danisa Alasantri. Saya Rizkan Samatandu. Saya Jessica Kala. Selamat menyaksikan. Apa sih itu dry eyes? DED atau dry eyes disease adalah penyakit simptomatik ditandai oleh siklus berulang atau vicious cycle, ketidakstabilan lapisan air mata, dan hiperosmolaritas. 1-3 DED umumnya menyebabkan gejala sensasi benda asing pada mata, mata kering, iritasi, gatal, dan sensitif terhadap cahaya. Hal ini berdampak pada kehidupan dan fungsi pasien sehari-hari, dan berkaitan dengan rasa nyeri yang signifikan, berkurangnya vitalitas, kesehatan umum yang buruk, dan seringkali depresi. Selanjutnya, prinsip atau tujuan farmakologi. Tujuan pengobatan DED itu ada 4. Yang pertama, untuk mengurangi ketidaknyamanan okular. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, mengembalikan permukaan okular dan film air mata ke keadaan normalnya. Yang terakhir, mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan okular dan kornea. Dry eye disease atau DED merupakan penyakit yang umum dan multifaktorial. Kelenjar lakrimal, permukaan mata, dan kelenjar meobom merupakan bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan yang disebut unit fungsional lakrimal. Gangguan unit fungsional lakrimal tersebut dapat menimbulkan instabilitas lapisan air mata yang kemudian memicu timbulnya dry eye syndrome. Untuk perawatan telah berubah dari hibrasi dan pelumasan ke imunomodulasi dan imunoregulasi. Ada 3 komponen utama hibrasi okular yang disediakan oleh penghubung sel goblet, kelenjar lakrimal, dan kelenjar mobolen yang menghasilkan lapisan lendir, lapisan berair, dan lapisan lipid. Masing-masing kerusakan pada salah satu dari struktur ini dapat menyebabkan penyakit mata kering. Tak perbesar, sel penyaji antigen kelenjar yang bergerak adalah APC, seperti makrofag atau sel dendritik. Struktur ini sebagai antigen asing dan melatih sistem kekebalan untuk menghilangkan ancaman setelah makrofag diaktifkan dan mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti faktor nekrosis tumor alfa dan interleukin 1 beta. Mengikat reseptor yang ditunjuk pada permukaan sel dari kelenjar lakrimal yang bertindak sebagai sinyal untuk menginduksi masuknya sel dendritik dan limfosit yang kemudian menyusup dan menghancurkan sel. Klasifikasi dry eyes. Menurut Deus 2007, dry eyes dapat dikategorikan menjadi 1. Aqueous deficient, 2. Evaporative dry eyes. Aqueous deficient adalah kelompok mata kering yang disebabkan karena kurangnya produksi air mata walaupun evaporasinya tetap berjalan normal. Sedangkan evaporative dry eye adalah kelompok mata kering yang disebabkan karena penguapan berlebihan air mata walaupun tidak terjadi gangguan pada proses produksinya. Subjek. Gejala dry eye syndrome meliputi mata gatal, mata seperti berpasir, silau, penglihatan kabur, sekresi mukus berlebih, sukar menggerakkan kelopak mata, terdapat erosi kornea. Tanda-tanda dry eye syndrome meliputi adanya lendir berserabut, partikel dalam film air mata, permukaan mata yang tidak berkilau, serosis konjungtiva, berkurangnya atau tidak ada strip air mata marginal,
perubahan kornea berupa erosi epitel dan filamen. Objek. Menurut Mesmer 2015, urutan pemeriksaan mata kering antara lain riwayat pasien dengan kuesioner, tear film break-up time dengan fluoresin, pewarnaan permukaan mata menggunakan fluoresin atau lisamin green, tes Kirmer 1 dengan atau tanpa anestesi, atau tes Kirmer 2 dengan stimulasi nasal, pemeriksaan kelopak mata, dan kelenjar meibomian. Terapi farmakologi untuk penyakit dry eyes dapat menggunakan obat-obatan, di antaranya yaitu diguafusol, hidroksipropil metil selulosa, sodium klorid dan kalium klorid, natrium kromolin, dan pilokarpin. Yang pertama yaitu diguafusol, nama produk Diguas. Efek sampingnya yaitu perasaan terbakar dan menyengat saat pemberian, nyeri mata, iritasi, air mata berlebih, injeksi konjungtiva, mata gatal, sensasi adanya benda asing, dan mata tidak nyaman. Kedua yaitu hidroksipropil metil selulosa. Nama produk yaitu Instong. Efek sampingnya dapat berupa penglihatan kabur, perubahan dalam penglihatan, penurunan penglihatan, kehilangan penglihatan, sakit mata, kemerahan pada bagian putih mata atau bagian dalam kelopak mata, kepekaan mata terhadap cahaya, robekan mata, dan sakit mata berdenyut. Ketiga yaitu sodium klorid dan kalium klorid dengan nama produk Cendoliters. Efek sampingnya dapat berupa penglihatan kabur, rasa terbakar pada mata, dan kemerahan pada mata. Keempat yaitu natrium kromalin. Natrium kromalin dapat dijumpai pada pasaran dengan nama produk Conver. Efek samping pada Conver ini dapat berupa iritasi dan ruam. Contoh obat terakhir pada terapi farmakologi penyakit dry eyes yaitu pilokarpin. Dapat dijumpai di pasaran dengan nama produk Cendokarpin. Efek samping dari Cendokarpin ini dapat berupa penglihatan buram, sakit kepala atau nyeri di sekitar alis mata, kesulitan melihat di tempat yang cahayanya redup, rasa terbakar, gatal, atau perih selama sesaat saat obat diteteskan di mata, dan iritasi mata. Selain terapi farmakologi pada penyakit dry eyes yaitu dengan menggunakan obat-obatan, kita juga dapat menggunakan terapi non-farmakologi, yaitu contohnya menghindari angin, asap, dan debu, dan menggunakan pelembab udara. Beristirahat dari membaca dan menggunakan komputer, meningkatkan frekuensi berkedip, mencuci kelopak mata dengan sabun lembut atau sampo bayi, dan mengkompres dengan menggunakan air hangat. Keuntungan dari terapi non-farmakologi ini, kita dapat minimalisir efek samping dari obat-obatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, algoritma mata kering. Berdasarkan etiopatologinya, mata kering dibagi menjadi dua, yaitu aqueous deficient dry eye atau ADDE dan evaporative dry eye atau EDE. Aqueous deficient dry eye atau ADDE disebabkan oleh kegagalan sekresi sistem lakrimal akibat disfungsi kelenjar lakrimal asinar atau penurunan volume sekresi air mata. Hal ini akan menyebabkan peningkatan osmolaritas lapisan air mata karena evaporasi tetap berjalan normal. Peningkatan osmolaritas lapisan air mata akan menstimulasi mediator inflamasi. ADDE dikelompokkan menjadi dua subkelas, yaitu sindrom Sjögren dan non-sindrom Sjögren. Sjögren syndrome dry eye atau SSDE merupakan mata kering yang diakibatkan karena gangguan autoimun, yakni ketika kelenjar lakrimalis dan kelenjar yang memproduksi saliva diinfiltrasi oleh activated T-cell sehingga menyebabkan sel asinar dan duktus mengalami kematian sehingga muncullah keadaan hiposekresi air mata atau saliva.
Pada non-sindrom Sjogren, terjadinya penurunan cairan aqueous disebabkan oleh gangguan produksi lakrimalis, obstruksi saluran lakrimalis, hambatan refleks kelenjar, dan penggunaan obat-obatan sistemik. Kemudian, evaporative dry eye atau EDE. EDE terjadi karena kehilangan air mata secara berlebihan di permukaan mata. Hal ini bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik dapat disebabkan karena adanya gangguan pada kelenjar meibom, penurunan refleks berkedip, gangguan bukaan kelopak mata, dan bisa karena penggunaan obat-obatan. Faktor ekstrinsik yang berpengaruh yakni kurangnya asupan vitamin A, menggunakan lensa kontak, dan obat topikal serta penyakit permukaan mata seperti alergi. Interaksi obat yang dapat terjadi yang pertama, apabila pilokarpin optalmik digunakan bersama dengan dipivefrin dapat menyebabkan penglihatan kabur. Yang kedua, apabila hidrokspropil metilselulose digunakan dengan albuterol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Obat untuk ibu hamil, natrium kromolin atau kromolin sodium, termasuk jenis obat mata yang aman digunakan selama hamil dan termasuk kategori A. Dosis penggunaan natrium kromalin 1-2 tetes pada setiap mata sampai 4 kali sehari. Efek samping obat natrium kromalin yaitu infeksi konjungtiva, mata berair, mata gatal, mata bengkak, dan iritasi mata. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa Like, komen, subscribe. dan jangan lupa